Apa perbedaannya Tokute Gino dan Gino Jisusei? Kelebihan dan kekurangannya. Banyak nih yang nanya. Bang, kalau Gino Jisusei itu gimana bang kelebihannya? Bang, kekurangannya apa kalau Tokute Gino? Jadi banyak ya teman-teman yang nanya ke aku di TikTok kah, di IG kah, di DM. Banyak yang nanya tentang perbedaan Gino Jisusei dan magang. Apakah dalam peraturannya kah? Apakah dalam jam kerjanya kah? Apakah dalam kaisanya? Apa dalam gaji? Ya, oke teman-teman, kita akan bahas tuntas tentang perbedaan Gino Yusei dan Tokute Gino alias TG. Oke, di next video. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Jisusei Jepang. Kali ini kita akan bahas tuntas perbedaan Tokute Gino dan Gino Jisusei. Oke teman-teman, kita bahas dari awal dulu Gino Jisusei. Bang, Gino Jisusei itu apa ya? Oke teman-teman, Gino Jisusei itu adalah artinya pemagang. Berangkat dari lembaga penyalur yaitu LPK, teman-teman. Tidak perlu kalian yang namanya SSW maupun JFT JLPT. Oke, kebetulan saya di Jepang ini baru 4 bulan dan saya di sini sebagai pemagang. Saya akan ceritain pengalaman saya di video kali ini. Jadi gini teman-teman ya. Bang, bedanya Gino Jisusei dan magang. Gino Jisusei dan Tokute Gino apa? Pertama, Gino Jisusei. Gino Jisusei itu kalian yang artinya magang di Jepang. Kalian itu sebelum berangkat ke Jepang pasti lewat lembaga penyalur ya teman-teman, yaitu LPK. Di itu teh wajib, pasti emang lewat LPK kalau buat magang. Untuk kelebihannya apa bang? Kelebihannya tuh kan sekarang kan misalnya banyak nih kaisa yang mengalami kekerasan atau gimana, kaisa itu yang memberi kekerasan kepada Gino Jisusei. Jadi itu teh kalian dapat hak perlindungan dari pihak Kumiai ataupun LPK juga teman-teman. Soalnya kan kalian di Jepang itu namanya magang, bukan setara orang Jepang. Jadi misalnya kalian apa ada kekerasan atau apa, kalian bisa lapor ke pihak Kumiai atau LPK atau namanya OOTID. Nanti saya kasih linknya di Few moments later. itu adalah buat kalian jika mengalami kekerasan di Jepang teman-teman. Nah, untuk gimana caranya buat jadi Gino Jisusei gimana ya? Ya kalian gampang, pertama kalian ke LPK, belajar paham bahasa Jepang, dasar-dasar atau kalian yang bisa disebut kotoba, hiragana, katakana, dan kaiwa itu penting teman-teman. Kalian perlu ngomong sama Jepang. Masa kalian mau gini? Gohang, 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 tabemas, gohang, gohang. Masa kalian mau gitu aja? Enggak kan? Tiap hari kalian pasti diajak ngomong sama orang Jepang. Dan usahain jangan sampai orang Jepang yang nanya ke kalian, tapi kalian yang harus nanya ke orang Jepang. Itu adalah syarat satu biar kaiwa kalian dan kotoba kalian nempel terus di atama. Nah untuk itu. Jadi untuk Gino Jisusei itu kalian hanya magang di Jepang dan cuman paling paling lama itu 3 tahun di Jepang. Dan sebelum kalian nanti ke Sanggo atau ke nambah kontrak selanjutnya itu kalian harus lulus dulu 3 tahun. Sebelum itu kalian ya harus setahun itu saya setahun nih. Tahun itu kalian pasti ada ujiannya setahun di Jepang. Nah nanti kan kalian sebelum ke 2 tahun tuh kalian pasti ada ujiannya. Dan dari 2 tahun ke 3 tahun pun ada ujiannya teman-teman. Ujian tahunan di Jepang istilahnya. Saya lupa namanya apa. Nah seperti itu. Itulah kadang apa ya, itu sebutnya ya keunggulan Gino Jisusei ya kalian karena masih magang, jadi kalian masih dalam mengayomi orang Jepang pun masih mewajari kalian. Nah untuk yang kedua kita bahas ke Tokute Gino. Kalau Tokute Gino itu kalian bebas teman-teman, bukan bebas, bukan istilahnya bebas tuh kalian boleh ngelakuin apa aja, enggak kayak gitu. Jadi buat kalau Tokute Gino itu kalian sebelum ke Jepang itu kalian bebas mau lewat PSKK, LPKK, apa kalian mau cari job sendiri. Sekarang kan banyak di FB atau di pihak manapun lewat Jepang gitu.
Kalian yang penting pertama kalian harus punya namanya JLPT atau JF, karena di Jepang itu ya syarat TG itu salah satunya. Dan yang kedua SSW, itu pun syarat penting teman-teman. Kenapa SSW penting? Ya kalian misalnya mau ke Kaigo atau ke restoran gak punya SSW, mau gimana, gak bakal bisa masuk, gak bakal keterima. Itu syarat TG. Dan Ginoji Susei itu dan TG gajinya beda nggak bang? Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas ke gaji dulu. Jadi untuk gaji Ginoji Susei itu sama Ginoji Susei dan magang, Ginoji Susei dan Togute Gino, gajinya tuh kisaran yang saya tahu, saya sering ngobrol dengan teman-teman saya, kisaran 2 mang bedanya. Misalnya nih, kan ada ya yang magang pun gajinya 16, 17. Tapi yang pada umumnya atau rata-ratanya itu yang gaji magang itu sekisaran 13, 14, dan gaji Tokutegen itu 16, 18. Gitu bersihnya. Yang sering saya tahu, yang sering saya dengar. Itu masih banyak yang kadang kinerja itu di atas, strategi di bawah, tapi yang rata-rata umumnya segitu. Jadi selisihnya beda 2 mang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau TG, kalian itu di Jepang bisa 5 tahun. Nah, maksudnya tuh gini, visa kalian atau paspornya tuh 5 tahun bisa di Jepang. Kalau kan cuman kalau magang itu kan cuman 3 tahun, kalau yang TG itu 5 tahun teman-teman. Jadi kalau kalian TG, misalnya kalian nggak cocok di Kaisa ini, kalian bisa keluar. Kadang ada teman-teman saya pun yang takutnya gino. Jadi dia tuh kurang cocok di sini karena banyak lemburnya atau capeknya, gak ada istirahatnya. Dia langsung ke kaisar lain, ngundurin diri pindah ke kaisar lain teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jika kalian pengen Tokote Gino, kalian harus persiapkan matang-matang buat pembelajarannya. Jadi Tokote Gino itu kalau istilahnya itu kakak, kalau Gino Jisei itu adik. Jadi kalau kalian ke Jepang itu kalian dijelasin sekali 2 kali itu kalian udah langsung nangkep teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau buat TG itu kalian kayaknya gajinya juga beda, tapi tanggung jawabnya pun lebih berat. Nah, oke, seperti itu. Kalau buat Tokute Gino dan kalian misalnya kalian kurang betah di Kaisa ini, kalian gak harus Few pulang moments later. cari job lagi di Jepang, kalian main setut lagi langsung ke Kaisa baru. Nah seperti itu kalau Tokute Gino. Karena kalau Tokute Gino itu kalian istilahnya gimana ya? Kalian punya pegangan SSW sama JLPT, ya pindah ke Kaisa lain juga bisa seperti itu. Beda dengan halnya Gino Jisusei teman-teman. Jadi kalian lebih nyaman apa? Gino Jisusei kah? Tokute Gino kah? Itu. Tapi kalau Tokute Gino itu kalian bisa juga Arubaito. Lagi kalian senggang atau pengen mau beli McLaren mau Arubaito ke bini. Aduh, mau beli Alphard lah, mau beli apa kek. Jadi kalian mau Ichiman kah? Kalian bisa Arubaito tanpa mengandalkan gaji pokok kalian teman-teman. Tapi jangan cuma goseng, nanti ketagihan berabe. Yang penting kalian tahu batas. Kalau buat jadi toko Tegino, kalian mau semisalnya mau Arubaito, tapi jangan sampai mengganggu jam kerja kalian, jangan sampai mengganggu kesehatan kalian. Lebih baik secukupnya saja lah, seperti itu. Oke, itulah pembahasan toko Tegino dan Gino Jusei teman-teman. Yang bagi yang mau ditanyakan boleh chat pribadi lewat IG ataupun di kolom komentar. Jadi saya bahas satu persatu. Oke, see you next video. Bye bye.